Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya kembali mau menanggapi untuk teman yang komen di bawah deskripsi di video saya. Beliau menanyakan untuk seputar bahan bonsai sancang, melakukan pemotongan kemudian sudah tumbuh mata tunas baru dan sangat lumayan lama untuk pembesaran pada mata tunas yang tumbuh. Saya mau berbagi untuk terutama teman yang komen di bawah deskripsi, dan mungkin ini nanti juga bermanfaat untuk teman-temannya. Saya mau ambilkan contoh pas banget di lahan saya. Kemarin ada yang saya press. Seperti apa nanti saya mau sedikit berbagi kenapa untuk setelah dipotong press memperbesar mata tunas baru itu sangat lama ya. Pas banget di hadapan saya ada bahan bonsai sancang yang sudah saya potong untuk as tengahnya yang besar ke atas. Di sini ada mata tunas, nanti ke depan saya mau pakai. Sebenarnya untuk keseluruhan jenis bahan bonsai ya, apalagi kalau lingkar batangnya itu lebih besar lagi, terus kita nolkan potong total, menumbuhkan mata tunas baru seperti ini, semuanya akan stuck lama. Kenapa? Yang jadi permasalahan satu, karena di sini lukanya lebar sekali, terus ada mata tunas sekian. Ini akan cepat memperbesar mata tunas baru ini kalau nanti kambium di sini sudah jalan, bukan berarti harus menutup ya, sudah jalan melingkar menutupi bekas luka potongan. Ini akan cepat untuk mengangkat untuk pertumbuhannya. Itu yang pertama, itu secara logika ya. Kalau untuk antisipasi mengatasi nanti supaya ini cepat pertumbuhannya, yang pertama, kalau di atas masih ada yang los ya, jadi untuk cabang-cabang yang ada pada pengelosan di atas ini kita kurangi, dimana cabang-cabang di atas yang menutupi mata tunas baru. Ini akan mengganggu untuk tingkat pertumbuhan juga pembesaran, ataupun bisa kita ganggu los pucuknya kita potong. Kalau untuk turusan ke atasnya di sini sudah proporsi, tapi kalau belum, cabang-cabangnya saja yang menghalangi matahari mengenai sinar pada mata tunas yang ingin kita besarkan. Ini padahal baru tahap awal ya, belum ke tahap nanti pecahan anak cabang. Itu akan lama sekali juga untuk berprosesnya. Kita harus banyak treatment juga perawatan. Terus yang kedua, kita harus perhatikan untuk perawatan juga dengan teknik nanti supaya kita mempercepat pembesaran seperti ini. Saya sarankan untuk teman-teman kalau setelah melakukan pemotongan seperti ini ya, ataupun tahap untuk pecahan anak cabang, usahakan pemupukan rutinnya. Kita bisa lakukan 2 bulan atau 1,5 bulan sekali, tergantung untuk kondisi mata tunas yang kita lihat stuck atau sedikit berhenti untuk pertumbuhannya, kita bisa lakukan pemupukan. Sederhana kalau saya untuk di lahan ground seperti ini dengan besar batang sekian, tentunya dengan ketinggian karpet ini saya bikin 20. Ini saya pakai pupuk cair ya, yang lebih irit. Di video saya sebelumnya sudah pernah saya update untuk cara membuat pupuk cair. Saya cari untuk kotoran bekas sapi atau kambing, saya rendam pakai airnya nanti buat penyiraman di media tanam sini. Kenapa saya pakai pupuk cair bekas rendaman kotoran sapi atau kambing? Karena di saat kita melakukan penyiraman pada media tanam di ground ini akan merata total ya. Bahkan nanti kalau kita siram sampai penuh sekian, nanti ujung-ujungnya untuk air itu pasti turun ke bawah ke dasar tanah, dimana akar cari asupan nutrisi.
Ini mungkin baru tahap awal ya, jadi untuk teman-teman jangan takut, yang penting sudah ada mata tunas untuk mempercepat pertumbuhan. Nanti kita bisa belajar dari teman-teman yang lebih senior, atau kita bisa belajar juga dari media sosial. Nah, akan saya tunjukkan untuk teman-teman ini. Saya juga pernah praktek untuk pemotongan cabang pertama dan membuat pecahan anak cabang. Memang sangat lumayan lama, tapi setelah saya lakukan treatment, alhamdulillah mulai mengangkat untuk tingkat pembesaran pecahan anak cabang. Seperti pada contoh bahan bonsai sancang ini ya, tapi untuk bahan ini sudah tahap untuk pecahan anak cabang. Tapi untuk bahan ini saya lakukan sambung sisip. Dari awal sambung sisip nyampe saat ini, nah ini dia berapa lama waktunya, dan sekarang sudah sebesar ini ya. Ini mungkin untuk terusan ke atasnya juga perlu, sudah saatnya dipotong. Nah, dan di sini nampak kecil ya, jangan takut ya. Ini nanti dengan pengelusan pembesaran pecahan anak cabang ini nanti mampu membengkak ya dengan berjalannya waktu. Nah, ini akan lebih lama lagi kalau sudah kita lakukan tahap kesekian kalinya, cari pecahan anak cabang lagi. Ini akan lebih lama. Kenapa? Karena terlalu banyak luka. Di sini luka, di sini luka lagi. Jadi kalau sudah mencapai tahap untuk pecahan anak cabang ke 1, 2, 3 itu akan semakin lama untuk berproses karena terlalu banyak luka. Tapi jangan takut, ini akan malah membuat batang utama ini terkesan akan lebih tuanya dapat. Saya ambilkan contoh untuk bahan baru ini ya, nampak seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi. Setelah cabang pertama saya lakukan potong, kemudian membuat pecahan anak cabang kedua ini, kalau kambium ini sudah jalan, bukan berarti harus menutup bekas luka potongan. Pada intinya bekas luka potongan itu sudah dikelilingi sama kambium, ini akan cepat untuk pembesaran pecahan anak cabang atau mata tunas yang kita inginkan. Nah, ini baru level pecahan anak cabang ya, padahal di sini sudah mulai beberapa dilakukan tahapan lagi. Bahkan di sini ada yang model cutting juga ya. Dulu di sini ada cabang ke sini, pecahan 2, terus di cutting di sini, belok sana lagi, di sini ada cabang di cutting. Karena apa? Ini saya buka rongganya karena nanti sudah diisi sama perusahaan pecahan di sini lagi ya. Sama di sini juga mengikuti. Nah, jadi kalau sudah mulai fase ke tahap pecahan anak cabang kemudian ke berikutnya, ini akan semakin lama lagi ya untuk kita berproses untuk pengelusan atau nanti ke pecahan anak cabang berikutnya. Nah, jadi kalau untuk teman-teman kembali lagi di depan tadi, seperti pada ini contohnya, ini akan cepat pengelusannya. Seperti ini juga kambium sudah jalan, ini akan cepat, tapi dengan satu catatan, kita tetap harus lakukan perawatan secara rutin ya. Kalau atas itu stuck, tidak pertumbuhannya macet, kita bisa lakukan untuk pemupuan. Kalau teman-teman punya modal yang lebih, kalau posisi kita lakukan penyetelan atau pemotongan kemudian ada mata tunas baru, kalau bisa pupuknya dekastar, itu sangat bagus sekali. Ini dulu pas pertama pengenolan bahan ini saya juga pakai dekastar, bahkan satu bungkus saya kasih ke dinding ground sini semua dulu pas pertama kali. Tapi setelah melalui beberapa tahap ini saya lakukan pemupukan standar, saya pakai pupuk cair seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi. Oke teman-teman, ini tadi ya sedikit saya menanggapi untuk teman yang komen di bawah deskripsi. Nah, memang ya kalau jenis ID bahan bonsai apapun, kalau kita press terus ada mata tunas itu, apalagi kalau batangnya besar, itu sangat lama sekali untuk
proses pengelosanya. Tapi jangan takut, kalau kambium sudah mulai jalan seperti ini menutupi bekas luka potongan itu akan cepat. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tadi bermanfaat untuk teman-teman, dan mungkin ada salah kata saya melakukan edukasi ke teman-teman, saya mohon maaf, karena kita tetap sama-sama belajar ya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.